Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Saiful Hamdi dalam presentasi mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi atau ADSI bersama dengan kelompok saya. Ada saya sendiri Saiful Hamdi, kemudian ada Pak Saikin, kemudian Bu Klik Suso Laikah. Sebenarnya kami 6 orang, cuman yang 3-nya nggak pernah aktif, akhirnya kami buang. Jadi judul penelitian kami itu bagaimana pengembangan SIAKAD pada sistem pengajuan tugas akhir di STMIK Lombok. Latar belakang pengembangan sistem informasi akademik pada STMIK Lombok, yakni SIAKAD, telah menampung beberapa proses yang berkaitan dengan proses aktivitas akademik seperti pengisian KRS, KHS, informasi perkuliahan, dan penjadwalan perkuliahan atau e-learning dan informasi administrasi lainnya. Kemudian untuk melengkapi sistem yang ada dan supaya mampu mengakomodasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan proses pengajuan tugas akhir mahasiswa, maka perlu diperlakukan pengembangan sistem informasi di mana kali ini akan difokuskan pada sistem informasi yang berkaitan dengan pengajuan tugas akhir mahasiswa. Tujuan dari proyek ini ialah bagaimana membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa. Kemudian proyek sponsor atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem ini di antara lain ada Ketua Yayasan Lombok Merah. Kebetulan STMIK Lombok itu bernaung di bawah yayasan, yaitu Yayasan Lombok Merah. Kemudian Ketua STMIK Lombok, kemudian Kaprodi Teknik Informatika dan Kaprodi Sistem Informasi. Kemudian tujuan dari pembuatan atau pengembangan sistem ini adalah untuk menyederhanakan aktivitas atau proses dalam memuat suatu informasi dalam pengajuan tugas akhir. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan pengajuan judul dan pemetaan dosen pembimbing tugas akhir bagi mahasiswa. Kemudian kebutuhan sistemnya apa saja? Di sini ada proses pendaftaran pengajuan tugas akhir, proses verifikasi serta pengajuan tugas akhir, kemudian proses pengajuan tugas akhir dan judul tugas akhir. Kemudian ada proses pemetaan dosen bimbingan tugas akhir, kemudian ada proses persetujuan judul penelitian dan dosen bimbingan dan tugas akhir. Kemudian ada analisa kelayakan. Di sini analisa kelayakannya yang pertama kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan organisasi. Kemudian analisis sistem menggunakan analisa PISES, yaitu performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, service. Teknik analisis digunakan apakah layak untuk menggantikan sistem yang lama atau tidak. Kemudian analisis sistem yang berjalan, beberapa gambaran yang didapatkan pada saat melakukan analisis sistem yang berjalan berupa beberapa fungsi yang dapat dilakukan sistem, yakni yang pertama ada KRS, yaitu menangani kegiatan pengisian KRS untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa. Kemudian penjadwalan kuliah, itu menentukan jadwal mata kuliah dan memudahkan mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang diambil berdasarkan jadwal. Jadi tujuannya ini biar mahasiswa itu mengambil mata kuliah, kemudian jadwalnya tidak bentrok. Kemudian pendataan mahasiswa, itu memvalidasi data mahasiswa sesuai dengan kebutuhan PD Dikti. Kemudian bagian akademik yang merupakan fungsi dalam sistem yang hanya bisa diakses oleh pegawai bagian akademik untuk mengakomodasi kebutuhan proses akademik. Kemudian analisa kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, itu baik dari informasi pengajuan tugas akhir, input judul tugas akhir, kemudian validasi judul tugas akhir dan penentuan dosen pembimbing tugas akhir. Kemudian kebutuhan non fungsional itu operasional sistem, security system atau keamanan, kinerja sistem, kemudian perangkat hardware dan software, itu perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian kebutuhan pengembangan, di sini apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem ini? Yang pertama itu adalah
desain sistem, kemudian software desain database, software desain web, sistem operasi Linux, dan komputer server. Nah, kemudian ada perancangan use case, perancangan sistem, itu memulai beberapa unsur. Yang pertama itu ada use case diagram, diagram konteks, DFD level 0, level 1, level 2, level 3, ERD, dan relasi antar tabel. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada rancangan diagram pengajuan tugas akhir, itu rancangan use case diagramnya. Di sini ada dua aktor, ada mahasiswa dan dosen. Di sini mahasiswa yang pertama dia akan melakukan pengisian form pendaftaran. Setelah mahasiswa mengisi, kemudian cetak bukti. Nah, dari bukti itu mahasiswa akan mendapatkan akun untuk bisa login, untuk membuat username dan password. Nah, setelah login, mahasiswa bisa mengajukan judul, menulis judul apa yang mereka mau ambil. Kemudian judul pertama, di sini ada 3 judul, judul pertama, kedua, dan ketiga. Baru dia akan mendapatkan, setelah judul tugas akhir di ACC, maka dia akan mendapatkan dosen pembimbing. Kemudian mahasiswa akan melakukan cetak bukti ACC. Sedangkan dari aktor yaitu berupa dosen, yaitu hanya bisa mencetak judul apa TA apa yang sudah diambil sama mahasiswa dan memberikan ACC. Kemudian diagram konteks pengajuan tugas akhir yang pertama, data mahasiswa itu mengisi data, kemudian data tugas akhir, kemudian yang dikelola dalam sistem, kemudian dari sistem mahasiswa akan mendapatkan data berkas persetujuan tugas akhir dan data bimbingan tugas akhir. Nah, dari pihak dosen, di sini ada data menginputkan data dosen bimbingan tugas akhir, kemudian data judul tugas akhir judul tugas akhir mahasiswa akan terima sama dosen. Kemudian dari akademik, pihak akademik akan menerima berupa mahasiswa pengajuan tugas akhir, persetujuan tugas akhir mahasiswa, dan dari pihak akademik hanya akan mengupload berkas bimbingan tugas akhir. Itu berupa dosen, nama dosen pembimbing itu diupload sama atau diinput sama bagian akademik. Kemudian diagram level 0, jadi pengajuan tugas akhir. Pertama, mahasiswa mengisi formulir pendaftaran, itu register tugas akhir pertama. Kemudian berkas mahasiswa itu diserahkan ke akademik. Nah, kemudian dari bagian akademik menyerahkan kembali ke mahasiswa dalam bentuk bukti pendaftaran. Nah, dari register tersebut, data mahasiswa yang sudah mengajukan tugas akhir akan disimpan di dalam data store. Kemudian mahasiswa setelah melakukan pendaftaran, dia akan mendapatkan hak akses untuk bisa menginputkan judul tugas akhir apa saja dan dosen pembimbing mana saja yang mereka pilih, dan data tersebut akan disimpan di dalam data store dengan nama daftar judul tugas akhir. Kemudian dari dosen, judul dari sekian judul, mungkin di 3 judul yang diajukan sama mahasiswa, akan diterima salah satunya judul yang diterima. Kemudian akan mendapatkan sebuah print out berupa judul yang sudah di ACC. Itu yang untuk diagram level 0 atau pengajuan tugas akhir. Kemudian diagram level 1 di pengajuan tugas akhir, mahasiswa mengisi form pendaftaran atau register satu dan akan disimpan di dalam data store data register. Kemudian daftar mahasiswa mengajukan tugas akhir akan disimpan di bagian akademik, itu dalam bentuk berkas. Kemudian dari pihak akademik akan mengajukan daftar apa saja yang harus diisi untuk diverifikasi. Kemudian data yang kalau ada yang kurang, maka data tersebut akan dikembalikan lagi ke mahasiswa, data apa saja yang belum lengkap. Setelah mahasiswa menerima data apa saja yang belum lengkap, mereka akan melengkapi berkas. Kapan data ini akan diverifikasi lagi, kemudian setelah verifikasi selesai akan disimpan di dalam data store
atau namanya daftar mahasiswa tugas akhir. Kemudian berkasnya akan diserahkan ke akademik. Kemudian baru istilahnya proses setelah semua data mahasiswa itu lengkap, maka sistem akan memberikan hak akses untuk memproses atau menginputkan username dan password. Kemudian diagram level 2 di pengajuan tugas akhir. Di sini mahasiswa harus menginputkan paling tidak 3 judul. Nah, dari 3 judul itu, judul mana yang akan kemudian dari 3 judul tersebut setelah diinputkan sama mahasiswa disimpan dalam datastore itu judul tugas akhir. Dari judul tugas akhir itu akan diverifikasi atau dipilih oleh dosen yang dari dosen ini mana dosen akan disimpan data yang sudah dimasukkan sama mahasiswa akan dipilih sama dosen. Nah, judul tugas akhir yang sudah diterima akan disimpan di dalam datastore mahasiswa TA. Daftar nama mahasiswa TA akan diambil dari daftar mahasiswa TA dan pilihan dosen. Dari data yang dari setelah dosen memilih judul yang pas, maka mahasiswa akan menerima daftar nama dosen. Daftar nama dosen itu maksudnya daftar nama dosen pembimbingnya. Kemudian dari pihak dosen akan menerima apa saja judul tugas akhir dan data mahasiswa, siapa saja nama mahasiswa yang mengajukan tugas akhir. Kemudian diagram level 3 di sini ada dari mahasiswa akan menerima bukti penerimaan. Artinya di sini tugas akhir itu sudah di ACC, sudah pas, sudah benar, judulnya sudah pas, kemudian datanya sudah lengkap, akhirnya dia akan di ACC, dari pihak dosen meng-ACC, kemudian pihak akademik ACC, maka mahasiswa tinggal melakukan proses tugas akhir. Istilahnya mereka harus melakukan analisa atau apa. Nah, dari sistem yang diusulkan di sini sudah ada rancangan ERD-nya atau tabel sistem tugas akhir. Di sini ada tabel mahasiswa dengan entitasnya ada banyak. Di sini ada name, nama, alamat, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kode mahasiswa, tahun masuk, semester. Kemudian yang berhubungan dengan kemudian ada kartu KRS mahasiswa sama dosen. Kemudian di sana ada relasinya, mahasiswa mengisi formulir, kemudian di sini hubungannya 1 ke 1, kemudian mahasiswa sama dosen itu 1 ke banyak. Kemudian relasi tabel tugas akhirnya seperti ini, ada formulir, KRS, TA, dosen, ada kode serta nomor mahasiswa, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir mahasiswa, kode jenis kelamin mahasiswa, tahun masuk, semester. Itu kemudian di formulir ada ID formulir, name, dan seterusnya. Kan bisa dilihat, itu sudah jelas. Nah, kemudian di sini ada desain service atau desain sistemnya. Ini karakter di sini berfungsi sebagai form input formulir pendaftaran pengajuan tugas akhir. Data yang dimasukkan melalui formulir tersebut berupa name, username, password, tanggal lahir pendaftar pengajuan tugas akhir. Username akan mendapatkan kode notifikasi untuk dapat masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian form bukti pendaftaran tugas akhir. Jadi keterangan yang merupakan form bukti pengajuan tugas akhir. Dokumen bukti pendaftaran pengajuan tugas akhir memuat persetujuan dan akademik untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem pengajuan tugas akhir. Kemudian ada login pengajuan tugas akhir. Ini merupakan tampilan untuk login ke dalam sistem pengajuan tugas akhir. Itu dengan memasukkan username akan mendapatkan akses ke dalam sistem setelah melakukan
pengisian formulir pendaftar pada gambar sebelumnya. Ini kemudian form kelengkapan pendaftaran. Di sini halaman ini berfungsi untuk menginputkan kelengkapan data yang berkaitan dengan persyaratan untuk pengajuan tugas akhir. Kemudian form penyimpanan judul merupakan halaman untuk menginputkan judul tugas akhir, username. User diberikan untuk menginputkan 3 judul tugas akhir dengan topik yang berbeda. Nah, di dalam form tersebut terdapat di kolom inputan seperti name, judul pertama, judul kedua, judul ketiga, dan tanggal pengajuan tugas akhir. Kemudian cetak formulir. Untuk cetak formulir merupakan halaman untuk mencetak bukti judul tugas akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. File bukti cetak berupa dokumen yang memuat persetujuan oleh dosen pembimbing tugas akhir. Nah, kemudian mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi